Anda melihat anak yang sangat aktif, sulit diam, atau sering lupa? Mungkin saja anak tersebut memiliki ADHD. Jika kalian penasaran, yuk kita bahas lebih dalam tentang gangguan yang satu ini. Tapi sebelum memulai, disclaimer bahwa kalian tidak boleh mendiagnosa diri kalian sendiri. Apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala gangguan mental, harap hubungi psikolog atau ahli profesional. Sebenarnya, apa itu ADHD? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan neurobiologis yang mempengaruhi fungsi otak terkait perhatian, impulsivitas, dan aktivitas motorik. Gangguan ini ditandai oleh kesulitan dalam memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan juga impulsivitas. Gejalanya dapat mempengaruhi kinerja akademik, hubungan sosial, dan kegiatan sehari-hari. Namun, ini bukan berarti anak malas atau anak nakal, melainkan ada kondisi medis yang mendasarinya. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik anak dengan ADHD? Anak dengan ADHD umumnya memiliki 3 ciri utama, yaitu kurang perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Pertama, kurang perhatian, meliputi sulit fokus, mudah terganggu, dan juga sering lupa. Contohnya, seperti anak yang mudah terdistraksi oleh rangsangan di sekitar. Seorang anak mungkin mulai mengerjakan tugas sekolah, tetapi kemudian beralih ke mainan atau aktivitas lain sebelum menyelesaikan. Kedua, hiperaktif, di mana meliputi terlalu banyak bergerak, sulit diam, dan juga gelisah. Di sini termasuk pula seperti contoh berbicara berlebihan dan anak yang terus-menerus melompat dari kursi, berlari-lari di dalam kelas, atau tidak dapat tenang saat duduk. Ketiga, impulsif, di mana meliputi sering bertindak tanpa berpikir dan sulit menahan dorongan atau menunggu giliran. Contohnya, anak yang tiba-tiba menjawab pertanyaan tanpa mendengarkan seluruhnya atau mengambil mainan taman tanpa izin. Gejala-gejala tersebut dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dan bisa berbeda antara individu. Selanjutnya, sebenarnya bagaimana sih penyebab ADHD? Penyebab ADHD belum sepenuhnya dipahami, tetapi beberapa faktor yang berkontribusi dapat meliputi genetik, faktor lingkungan, perkembangan otak, kondisi medis, faktor psikososial, dan beberapa hal lainnya. Pertama, genetik. ADHD cenderung terjadi dalam keluarga. Dapat menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran penting dalam hal ini. Kedua, faktor lingkungan. Paparan zat berbahaya selama kehamilan, seperti alkohol atau tembakau dari rokok, serta faktor lainnya seperti polusi yang dimana dapat meningkatkan resiko saat kehamilan. Ketiga, perkembangan otak, di mana akan terjadi perbedaan dalam struktur dan fungsi otak, termasuk area yang mengatur perhatian dan perilaku, dan juga dapat terkait dengan ADHD. Keempat, kondisi medis. Beberapa kondisi kesehatan seperti gangguan tidur, di mana dapat memperburuk gejala ADHD. Lantas, bagaimana dampak dari ADHD? ADHD dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak, seperti prestasi akademik, hubungan sosial, dan harga diri. Anak dengan ADHD mungkin mengalami kesulitan dalam belajar, berteman, dan juga mengatur emosi. Anak-anak dengan ADHD mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan, sering mengalami konflik dengan teman sebaya ataupun juga orang dewasa. Perilaku impulsivitasnya dapat mengarah pada perilaku berisiko, seperti pelanggaran aturan di sekolah ataupun perilaku agresif yang dapat membahayakan jika tidak ditangani dengan baik. Apakah ADHD dapat ditangani? Untungnya, ADHD dapat dikelola. Penanganan ADHD biasanya melibatkan kombinasi dari berbagai pendekatan, seperti terapi perilaku, di mana melatih anak untuk mengelola gejala ADHD. Terapi ini membantu individu mengembangkan keterampilan mengatur perilaku dan juga emosi. Selanjutnya, dukungan edukasi, penyesuaian di sekolah, seperti penggunaan rencana pendidikan individual.
Selanjutnya, pendidikan untuk keluarga. Melibatkan keluarga dalam proses dapat membantu mereka memahami ADHD dan cara mendukung anggota keluarga yang mengalaminya. Selanjutnya, strategi manajemen waktu dan organisasi. Penggunaan alat bantu seperti jadwal, pengingat, dan teknik pengorganisasian dapat meningkatkan fokus dan produktivitas. Berikutnya, perubahan gaya hidup. Aktivitas fisik yang teratur, pola makan sehat, dan cukup tidur juga berkontribusi pada pengelolaan gejala ADHD. ADHD bukan akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang tepat, anak dengan ADHD dapat tumbuh menjadi individu yang sukses dan bahagia. Jika Anda mencurigai anak Anda memiliki ADHD, atau jika Anda mencurigai teman-teman atau seseorang yang kalian kenal memiliki ADHD, maka segera konsultasikan dengan dokter.